Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi full pagi ini. Hari ini masih 15 menit belum gerak. Sebelum nonton video ini jangan lupa di follow TikTok gue ya. Jadi nanti biar gue bisa live, bisa sampai 1000 follower. Biar gue bisa live, nanti kita tanya jawab di TikTok ya. Jangan lupa di follow, linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Ya, kembali lagi di channel saya Budi SV77. Hari ini saya mau bahas tentang perbedaan antara Goban sama Grabban ya. Gokar bandara sama Grabcar bandara. Langsung aja ya, biar paham gitu, bisa terang benderang ya. Jadi yang pertama itu sistem antrian ya. Nah, kalau di Goban sistem antriannya kayak ular. Terus gitu, ngekor gitu terus ya. Jadi yang baru datang di belakangnya terus sampai belakang sampai terakhir gitu. Jadi nggak boleh nggak acak-acakan gitu. Jadi harus sesuai urutan lah kayak gitu ya. Nah, kalau di Grab beda. Kalau di Grab mau parkir di mana aja boleh. Dia masuk full trade langsung keluar antrian sistem. Seperti di konten-konten saya sebelumnya, dia keluar antrian sistem 1 sampai 50, terus ada waktunya, tapi waktunya nggak akurat. Jadi 1 sampai 50, terus 50 sampai 100, 100 sampai 150 kayak gitu ya. Nah, itu waktunya sih nggak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang bisa cepet, bisa lama kayak gitu ya. Sistem yang ngebagi. Nah, terus ordernya. Nah, kalau di Goban dia ordernya pakai Go Instan. Go Instan itu kode ya. Jadi kalau mesen Gokar di bandara, Gokar bandara, dia itu langsung dapat kode 6 digit kode gitu ya. Jadi dapat 6 digit kode. Habis itu manggil driver. Nah, manggil driver, terus driver datang, kode dimasukin kayak gitu ya. Kalau di Grab enggak, kita tetap di pool, stay di pool, nggak boleh keluar. Kalau kita keluar dari pool hilang antriannya, gitu, nggak bisa masuk orderan. Langsung masuk seperti orderan di reguler gitu ya, langsung masuk sistem. Nah, kita udah langsung bisa komunikasi sama penumpangnya kayak gitu ya. Dan itu akunnya itu auto bid, nggak bisa dimatiin auto bidnya. Jadi harus langsung masuk, nggak bisa di cancel kecuali yang cancel dari customer ya. Dan semua driver itu ada di pool ya, nggak ada driver yang istilahnya udah stay di situ. Mungkin ada, kalau di Goban mungkin nggak tahu dah ya, masih boleh nggak. Dulu sih masih boleh satu gitu ya. Kalau di Grab nggak boleh ada ngetem di situ ya. Pokoknya semua driver ada di pool. Jadi kalau ada order baru dipanggil kayak gitu ya. Nah, terus untuk kendaraan yang bisa masuk ke Goban itu minimal 1200 atau 3 seater. Enggak pakai CC, dia pakai yang penting 3 seat, 3 bangku sampai belakang gitu ya. Dan warnanya nggak boleh jreng ya, nggak boleh warna kuning, merah, hijau, pokoknya yang jreng itu nggak boleh. Kalau abu-abu, pokoknya yang warna-warna standar gitu boleh ya. Kalau di Grab mobilnya itu minimal 1300 cc dan 3 seater. 2 seater nggak bisa, mau diakalin pakai bangku kayu, bangku apa, pokoknya nggak bisa. Dia harus 3 sampai ada itu sampai ke belakang lah, ada 3 seat gitu. Bukan 2 seat yang depan sama tengah aja gitu, nggak bisa. Dan warna sama, warna nggak boleh yang warna jreng, nggak bisa. Sama di Goban juga nggak bisa warna yang ngejreng. Nah, terus untuk cara daftarnya, kalau cara daftarnya Goban langsung aja datang ke poolnya, atau kalau ada yang kenal sama pengurus di situ bisa komunikasi langsung. Untuk biayanya nggak tahu saya, langsung aja tanyakan sama pengurusnya itu ya. Nah, kalau di Grab cara daftarnya langsung ke Inkopol.
langsung ke kantor Inkopol yang di Jalan Tambak itu ya, datang ke situ, temuin yang bagian pendaftarannya, namanya Bang Ajis ya, ada di konten saya sebelumnya yang cara daftar Grab bandara itu ya. Untuk biayanya, oh ya, yang di Goban tadi biayanya tak langsung tanya ya. Kalau di Grab biayanya itu 200 untuk bikin KP aja. Itu apa sih KSP itu pokoknya surat inilah ya, surat izin untuk mobil pribadi bisa buat angkutan kayak gitulah intinya ya. Jadi nggak usah pakai kir lagi. Kalau kir itu kan plat yang apa, nggak lah, pokoknya nggak pakai kir lah itu ya. Kir itu buat mobil box itu kalau nggak salah ya. Iya benar itu. Terus jam kerjanya itu kalau di Goban, Gokar Bandara, dia mulainya tuh jam 8 baru bisa jalan gitu ya. Jadi kalau kita datangnya pagi tetap aja nunggu sampai jam 8. Jam 8 itu baru keluar antrian 1 sampai dan seterusnya kayak gitu. Selesainya jam 1 malam. Jam 1 malam itu udah nggak udah ditutup goistannya. Jam 1 ke atas sampai jam 7 itu masuk ke reguler ya. Jadi siapapun yang lewat di situ bisa masuk gitu. Jadi driver manapun bisa, nggak harus driver Goban. Kalau jam 1 malam ya, jam 1 malam sampai pagi, sampai jam 7 sebelum Go Instan dibuka ya, itu bisa masuk ke siapa aja dan boleh dibawa ya. Langsung aja komunikasi sama penumpangnya, nggak masalah, jemput nggak masalah. Jemputnya di parkiran kalau untuk umum. Terus kalau di Grab jam kerjanya dia mulainya jam 6 sampai jam 12 malam. Jam 6 sampai jam 12 malam itu yang terhitung sistem. Jadi kalau kita narik di jam 6 sampai jam 12 malam, itu ritase kita kehitung sistem. Inilah pokoknya masuk hitungan gitu ya. Tapi kalau di atas jam 12 sampai jam 6 pagi itu udah nggak masuk hitungan. Tapi yang bisa ngambil tetap hanya anak Grab bandara aja gitu. Reguler nggak bisa masuk karena di situ kalau mesen kan tulisannya Grab Airport. Jadi yang punya akun Grab Airport aja yang masuk. Jadi reguler nggak bisa ngambil kalau di Grab ya gitu. Terus ritase ya. Kalau ritase sama lah, di Goban itu juga minimal sebulan 80, di Grab juga minimal 80. Kalau di Grab ya sehari wajib 4, pokoknya sehari wajib 4, 5 hari kerja. Nah itu ya, 5 hari kerja itu Senin, Jumat, Sabtu, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu hari wajib yang harus minimal 4 ya gitu. Kalau hari Selasa, Rebo boleh 2 atau 3 boleh, yang penting yang hari wajib itu wajib 4. Jadi yang nggak hitung 20 itu di hari 5 hari kerja itu tadi ya. Terus kalau di Grab bonusnya, dia seminggu kalau dapat 40 berlian itu dikali 6.000. 40 kali 6.000 200 berapa ya? 240 ya kalau nggak salah. Nah, kalau mencapai 50 dikali 12.000, 600 lebih ya. 600 ya. Nah, itu. Tapi performa harus dijaga. Minimal 90%, terus rating ya, kayak kita ngejar insentif lah, harus dijaga karena dia by system gitu ya. Kok bisa sampai 50 order? Bisa aja karena dia hitungnya diamond ya. Diamond kalau jam 6 sampai jam 3 itu 1 diamond. Jam 3 sampai jam 9 malam itu dihitung 2 diamond per kita jalan ya. Itu dihitung 2 diamond. Jadi kalau misalkan mau ngejar poin yang di Grab ya nggak bisa libur. Kalau libur sehari aja udah nggak bisa kayak gitu ya. Ya nggak ngejar nggak apa-apa, bebas-bebas aja gitu. Mau ngejar insentif apa enggak, bebas-bebas aja gitu. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih ya perbedaannya yang saya tahu. Jadi kalau ada yang lain ya mungkin bolehlah tambah-tambahin di komen gitu ya perbedaannya. Cuman ini yang saya tahu aja karena saya pernah di Goban setahun dan saya sekarang ada di Grab, jadi saya tahu gitu perbedaannya. Ya saya nggak tahu kalau misalkan di Goban udah ada perubahan, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu segitu aja ya. Terus oh iya itu ya, untuk biaya ini, biaya bulanan, itu lupa saya.
Biaya bulanan, biaya inilah ya, iuran kayak gitu ya. Iuran itu di bandara, di Goban, dia seminggu 100.000, setiap minggu 100.000. Fleet lah, itu namanya fleet. Nah terus setiap kita datang, kita bayar parkir 15.000 yang di Goban ya. Jadi hanya sekali aja. Jadi sehari itu kalau nggak datang ya nggak bayar gitu. Hanya kalau kita datang bayar 15.000, mau narik 1 rit, mau narik 10 rit, tetap bayarnya 15.000 untuk seharian gitu. Kalau di Grab biayanya itu bulanan. Jadi setiap bulan itu bayarnya 700.000, 705.000 itu setiap bulan ya. Jadi kalau dibagi 4 itu berapa tuh, bagi aja sendiri. Nah itu ya biayanya untuk iuran kita gitu ya. Apalagi ya, aduh ya, nanti komen aja kalau ada yang tahu perbedaannya apa, komen aja. Saya hanya segini yang saya tahu. Itu buat teman-teman ini ya, pandangan teman-teman mau milih ke Goban atau ke Grab gitu ya, kalau yang mau daftar gitu. Kalau cara daftarnya udah ada saya di konten-konten. Kalau yang di Goban itu saya pernah konten di short kayak, kalau nggak salah ya, video short. Kalau Grab yang ini apa namanya, ada yang video sebelum ini saya bikin konten cara daftar Grab bandara ya. Biayanya kalau daftar Grab bandara itu cuma 200.000 kita biaya untuk daftarnya. Terus kalau kita udah keterima, nanti kita bayar iuran anggota yang fleet yang sebulan 700.000 tadi. Cuman diambilnya langsung 2 bulan, jadi 1.200.000, 600 kali 2 sama yang 3 bulan yang iuran anggota itu 315, karena 3 bulan kan sebulannya 105, jadi langsung diambil itu semua. Nah kita udah masuk, kita nggak usah perlu bayar lagi tuh selama 2 bulan yang untuk fleetnya, sama iuran anggota selama 3 bulan itu nggak bayar. Nah terus untuk perpanjangan stiker di Grab nggak bayar ya, di Grab nggak bayar karena setiap tahun stiker itu harus diganti. Kalau di Goban ada biayanya, cuman ya berubah-ubah, saya nggak tahu. Nanti tanyakan saja kalau ini, karena kalau dulunya pertama saya narik di Goban itu biayanya perpanjangannya itu 600 atau 700 gitu ya. Terus yang terakhir ini 1.200.000. Nah kalau untuk berikutnya saya nggak tahu gitu ya. Kalau untuk mobil, untuk mobil 5 tahun ya, maksimalnya 5 tahun umurnya. Jadi kalau udah umur 5 tahun itu stiker nggak bisa diganti, nggak bisa diperpanjang. Jadi harus ganti mobil. Nanti pas ganti stiker itu kalau mobilnya udah 5 tahun udah nggak bisa, harus beli baru lagi, harus permajaan terus setiap 5 tahun ya. Itu mau di Goban, mau di Grab bandara juga sama, umurnya 5 tahun. Jadi kalau yang baru daftar mobilnya umur baru setahun ya kepake setahun doang. Makanya kalau mau ke bandara mau ganti mobil sekalian aja yang baru, atau yang umur 4 tahun lah, jadi biar puas ada di bandara. Kalau yang baru umur 2 tahun lagi habis ya sayang banget gitu ya. Cuman ya terserah teman-teman, barangkali kalau ada duit sisa kan nggak apa-apa lah, daftar dulu, ntar setahun ganti nggak masalah. Itu bisa diatur sama teman-teman sendiri ya. Dan di bandara itu nggak bisa buat sampingan ya, kan ada aja tuh yang komen bisa nggak buat Sabtu Minggu. Nggak bisa. Di bandara itu harus fokus benar-benar kerja, dan nggak bisa kayak reguler gitu ya, bisa libur seenaknya sendiri ya. Bener emang kalau di bandara diatur kita, tapi kan pendapatan juga dijamin gitu loh. Makanya buat teman-teman yang nggak mau terikat, nggak mau kayak orang kerja, ya jangan di bandara gitu ya. Kalau di bandara itu benar-benar orang yang mau kerja gitu loh. Dia itu terikat tapi ya nggak yang terikat banget gitu ya. Mungkin ya bebas tapi harus ngikutin aturan kayak gitu ya. Itu sih pilihan ya.
Pokoknya kalau yang mau buat santai-santai nggak bisa di bandara, dikeluarin rugi, nanti udah daftar susah-susah mahal-mahal terus dikeluarin, karena kalau nggak mencapai ritase atau ada kesalahan itu dikeluarin dari bandara. Itu ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Tetap semangat nariknya, tetap optimis nariknya, cari ya. Kalau saya itu orangnya kalau kerja itu saya cari titik ternyamannya lah gitu ya. Kayak dulu saya nyortir, terus saya nyobain main poin. Dulu awalnya main poin, terus nyortir, terus pakai semua aplikasi, terus ke bandara. Jadi cari titik terenaknya gitu loh. Jangan stay di satu tempat yang nggak nyaman dan kita harus terpaksa ada di situ terus gitu ya. Cari tempat yang enak, dan kalau kita udah nyaman, nah itu baru kita udah bisa menikmatin kayak gitu ya. Pokoknya harus berpikir maju aja. Itu kalau misalkan ada temen yang lebih enak gitu, tanya gimana caranya. Pokoknya kalau kerja itu inilah, pikirannya maju aja gitu ya, jangan mandek gitu. Kecuali udah nggak bisa ya, emang titik kemampuannya hanya sampai situ, ya udah di situ aja dulu gitu, sambil kita belajar lagi kayak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua banyak dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, diselamatkan dimanapun berada ya. Udah gitu ada videonya, udah mulai banyak yang lupa ini, udah takut salah saya ngomong, ntar salah rame lagi. Ya pokoknya kalau saya ada salah ngomong ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya nggak ada niat untuk negatif lah ya, hal negatif. Saya selalu berbagi yang positif ya. Kalau teman-teman ada yang negatif ya jangan diambil, ambil positifnya aja. Namanya orang ngomong kan bisa aja kepleset, jadi jangan diambil yang negatifnya, ambil yang positifnya aja, yang bermanfaat diambil, yang nggak bermanfaat ya nggak usah digubris gitu loh. Saya kan juga bukan dewa gitu yang selalu bener, ya pasti ada salah lagi gitu ya. Ya tinggal ambil ini aja, disikapin aja dengan bijak kayak gitu ya. Oke, sampai sini videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.